ini bener-bener belajar banget, bener-bener yang kayak syik shock ya. Poster konsep kita rombak semua. Oh iya? Iya. Oh, Cinta Segitiga gitu, tapi tar dulu, sesuatu yang memang belum pernah dikerjakan both di Imaginary atau di film-film Ernest sebelumnya. Sahabat Kompas.com, senang banget balik lagi di Hype Talk, dan hari ini akan menjadi episode yang paling spesial karena saya kedatangan sosok yang membuka perjalanan karir saya. Sebagai jurnalis, Sebagai- bukan ya? bukan. Sebagai jurnalis. Adanya Induk Gajah gitu ya. Di sini sudah ada Ko Ernest Prakasa dan sang istri Meira Anastasia. Iya ya. Boleh diceritakan Mbak waktu itu perjalanan? Bukan. bukan ya? Inspiratif loh. Iya ya. Inspiratif jadi Aduh, seperti luar sekarang. biasa. Pokoknya kalau misalnya ditanya soal Induk Gajah pasti nama Ko Ernest selalu ada. Kita mau ngomongin ada film terbaru dari Imaginary ya kan. Setelah kemarin heboh dengan Kakak Bos, terus ada agak lain gitu ya. Ini Ya. adalah film terbaru Cinta Tak Seindah Drama Korea. Oke, dengan sutradara pertama perempuan, debutan gitu ya. Dan pertama kali Imaginary merilis film dengan director Perempuan ya kan. Betul sekali. Kak Meira Anastasia. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Tapi sebelumnya memang aku udah pengen undang kamera sebelum jauh ada CTDSK ya. Cuma Dia kalau nggak terpaksa karena promo gini nggak bisa Nggak keluar bisa rumah ya? gitu, nggak akan bisa keluar rumah. Udah susah. Terus jadi sutradara tuh dipaksa juga nggak sama Ko Ernest atau gimana? Gimana ya waktu itu ya kita nggak mungkin kayaknya kalau aku yang nulis tapi yang ngedirect orang lain mungkin feel-nya akan beda ya jadinya ya. Jadi karena aku yang udah punya visi akan seperti apa gitu. Jadi ketika nulis tuh udah ntar kayak gini nih, ntar kayak gini gitu. Dan sebenarnya jauh sebelum ide, bahkan jauh sebelum kamu kecanduan drakor, kamu tuh ingat, kamu tuh udah bilang gitu, selalu kalau film tentang cinta segitiga tuh selalu kayak buat cewek yang nonton selalu kayak aduh pilih yang mana gitu kan. Jadi selalu punya ketertarikan itu gitu dari dulu banget. Iya, dan juga kan karena aku udah di beberapa film bareng sama Ernest jadi co-director juga, rasanya kayak pengen ada sebuah peningkatan gitu. Jadi yang tadinya bantuin dia sebagai co-director, pengen oke deh yuk kita lebih meningkat lagi, akhirnya menjadi jadi director gitu. Dan ini bener-bener belajar banget, bener-bener yang kayak syik shock ya setiap hari. Kayak selama dampingin gue di Mili Mamet, Imperfect, terakhir cek toko sebelah 2 kan, dia lihat kerjaan gue, aku juga bisa. Gitu. Terus gimana setelah menjalani langsung? Ya kan aku bilang waktu itu kan, aku pikir director itu action cut gitu. Ternyata banyak banget yang mesti dipelajarin ya, dan dipersiapkan sebelum, during syuting, dan setelah syuting. Gila itu Kayak nggak habis-habis ya, kerjaannya nggak habis-habis. Gila sih jadi director. Oke, sekarang kita tarik mundur dulu soal kecintaannya kamera dengan drama Korea. Ini kan tadi Ko Ernest berarti sempat ada masa di mana nggak kecanduan drakor, terus tiba-tiba Kan gara-gara kecanduan pandemi. Oh. Gara-gara pandemi. Jadi dia termasuk telat waktu era-era awal-awal drakor Goblin tuh kamu belum kan? Iya. Belum dia. Pas begitu 2000 berapa berarti 2021 lah ya. Pas lagi pandemi. Jadi Pandemi aku awal juga belum kan? belum. 2021 Jadi, lah ya. Awalnya tuh aku juga sama seperti masyarakat lain yang menganggap kalau drakor itu apa sih paling nangis-nangis, apa sih gitu kan, ya paling drama-drama gitu doang gitu. Pasti nggak inilah gitu. Terus ternyata aku nonton, dan yang bikin aku bener-bener terkesima tuh adalah yang pertama productionnya. Jadi kalau buat kita biasanya kan kalau film sama series itu kan kelihatan ya bedanya biasanya gitu kan. Kalau film treatmentnya, produksinya tuh wah gila, Jor-joran gitu ya. Iya begitu. Ketika jadi series gitu kadang-kadang ada beberapa hal yang kayak turun lah kualitasnya gitu. Tapi ini kalau di drakor itu tuh gila banget, dari mulai secara produksi
actingnya mereka, Iya. skripnya juga gitu. Jadi dari berdrakor-drakor yang aku tonton gitu, walaupun mungkin ada benang merahnya, tapi tetap secara cerita tuh mereka nggak kehabisan akal gitu loh, kayak mau bikin apa lagi gitu. Jadi it's so fascinating sih buat aku gitu. Ada drama yang memang bener-bener akhirnya ngehook banget nggak sih Kak waktu itu? Sampai akhirnya terinspirasi, gue mau bikin film dari sini gitu. Iya, sebenarnya sih yang aku salah satu drama awal-awal yang bikin aku ngehook itu, jadi drama pertama yang aku tonton itu adalah The World of the Marriage. Oh my god, itu yang paling aku nggak mau nonton lagi. Selingkuh-selingkuh. Itu yang syik-syak banget gitu kan, yang bener-bener yang kayak gitu, cerita tentang perselingkuhan tapi dibawainnya tuh dengan cara yang beda sih gitu kalau menurut aku gitu. Pas lagi suka-sukanya drama Korea itu, Kak Ernest sama sekali nggak terinfluence untuk nonton juga kok. Kadang-kadang kalau dia lagi nonton terus gue ngintip, ada beberapa drakor yang gue ikutan nimbrung bentar gitu. Cuman memang yang gue kurang begitu nyangkut tuh komitmen waktunya kan tinggi banget ya. Maksudnya lu sekali komit ke satu drakor kayak harus komit banget gitu waktunya, kayak aduh males gitu. Satu episode kan Bisa 1 jam. jam. Terus mereka ada 16 episode 18 biasanya. gitu ya. Iya. Jadi emang susah untuk orang-orang sibuk seperti dia. Iya, betul ya. Gue lebih seneng nonton film sih daripada series gitu, karena komitmen waktunya kan gila banget ya. Kalau series kayak harus ikut, kecuali ada beberapa series yang kecantol ya udah ikut. Tapi beberapa kali nonton sih ngerti sih yang dia maksud gitu. Memang pengembangan, terutama sebenarnya skrip ya, pengembangan skripnya tuh matang banget gitu, variatif walaupun di kita tuh kayaknya nggak mereka tuh bisa membahas profesi-profesi yang kita nggak pernah angkat ya, kayak apa sih, air traffic controller lah, akuntan lah, apalah gitu-gitu. Yang kayak BMKG gitu-gitu, Iya, yang kayak bisa jadi cerita tentang drakor sendiri, kayak BMKG gitu. Mereka kulitin gitu ya. Iya. Risetnya kan pasti itu risetnya gila banget. lama pasti gitu, canggih sih. Nah, ini berarti kalau dari kamera sendiri yang akhirnya akhirnya dijadikan ada film ini, film CTDSK ini, CTSDK. CTSDK, bukan CTDS kan? Oh iya, CTSDK. Cinta drama seindah Korea kalau CTDSK. CTSDK. Iya. Betul ya, Iya, CTSDK. iya betul, CTSDK. Cetusdek ini karena apa? Mungkin karena memang selain terpesona dengan productionnya drama-drama Korea, atau cuman kan kadang kita juga, kalau aku juga penonton drakor gitu ya. Kadang aku juga rasa gitu kayak kok ceritanya mirip-mirip atau kayak ya udah kalau nggak ada orang kaya sama orang miskin gitu ya. Iya. Dimulainya dari mana? Ada apa karena keresahan itulah akhirnya mau dibikin juga atau seperti apa? Jadi sebenarnya karena aku suka banget drakor, akhirnya kayak kita punya satu perkumpulan ibu-ibu pencinta drakor gitu. Baik. Setelah pandemi berakhir, terus kita yang kayak kita harus ke Korea gitu, yang ya oke gitu. Akhirnya ya udah kita pesen tiket lah apa segala macem, dan kita sampailah gitu di Korea gitu. Dan itu tuh aku pas waktu itu aku juga memang udah berniat untuk membuat cerita. Jadi aku belum tahu kalau kayak ya udahlah nanti sutradaranya siapa lah gitu kan, misalnya belum kepikiran sampai situ. Pokoknya aku mau nulis dulu gitu, karena menurut aku kayak tujuan akhir gitu dari nonton drakor tuh ya kayak pergi ke Korea dan menikmati yang mengalami ini gitu, kayak nyampe ke Seoul terus denger orang ngomong gitu, lagi mau beli apa terus denger orang ngomong gitu kayak bahasa Korea kayak gitu, bener-bener kayak aku tonton di drakor gitu. Ini Bentar sama pas dia ngajak gue persis kesana, gitu. oh iya. Terus dia kayak gitu. Gedung iya, jalanan kayak kota aja gitu. Oh iya, infrastruktur ya gitu, kayak apa gitu, gue gak relate. Feel-nya tuh beda gitu, tapi itu cuma untuk kita para pencinta drakor gitu kan. Nah, tapi ya setelah itu aku juga yang kayak oke gitu, makin semangat untuk mendevelop skrip ini. Dan memang kalau tadi dibilang kayak ya sebenarnya udah banyak tema-temanya tuh mirip-mirip gitu ya antar drakor. Itu emang iya sih, tapi menurutku kita nggak pernah kekurangan atau nggak pernah kehilangan excitement itu kalau
cerita yang mirip-mirip tadi gitu digarap dengan baik kalau menurutku gitu. Jadi challenge-nya itu adalah bukan membuat sesuatu yang totally new, tapi gimana caranya justru dengan sesuatu yang kayak cinta segitiga gitu, tapi tar dulu gitu. Karena kalau Ada sesuatu bicara gitu. ranahnya romance sih menurut gue susah banget ya bikin Iya. sesuatu yang Udah totally nggak ada yang out of the box baru gitu. Kalau gitu romance ya kecuali misalnya horror, thriller gitu mungkin bisa bikin ide yang nyeleneh banget. Tapi kalau romance gue rasa susah sih, kayak semua udah dikerjain sama orang gitu. Iya sih, benar-benar. Jadi gimana caranya kita mengerjakan yang kayak sudah biasa atau yang udah pernah itu gitu menjadi sesuatu yang ada bedanya gitu. Ada yang freshnya dari itu gitu. Itu challenge-nya menurutku gitu. Terus gimana meyakinkan Ko Ernest untuk ayo kita bikin film cinta-cintaan ini gitu yang tidak terlalu Nggak, meyakinkannya itu nggak terlalu susah, tapi kayaknya dia tuh pas udah masuk, udah terjun tuh yang kayak baru ada realisasi, ternyata kayak gini ya gitu. Jadi untuk di awal tuh mungkin dia yang kayak ya udah gitu, Mira nulis skrip, oke gitu, oke kita syuting di Korea, oke. Tapi pas udah dijalanin gitu, kalau aku ngerasanya dia baru yang kayak kayak gini ya gitu, ya nggak sih? Gimana, Kamu gimana? Karena ada rasa-rasa yang treatmentnya gitu, treatment directornya tuh nggak umum gitu. Oke. Ya itu tadi karena dia punya referensi drama Korea yang punya treatment style yang spesifik gitu ya. Buat gue kayak yang kayak kita rilis teaser kayak si Lutesia-nya mau ketabrak motor terus ditangkap sama Jerome gitu slow-mo. Gua bilang, slow-mo ya. ini sih dari gua kuliah juga nonton FTV juga kayak gini gitu. Tapi ya drakor gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak nggak ada certain treatment yang drakor banget. Si drakor banget ini kan gua nggak ngerti ya. Iya. Jadi gua hanya bisa memberikan dia ruang. Ya udah deh, do what you think is right. Ya udah kita ngikut aja gitu. Karena Imaginary kebetulan kan dari kemarin-kemarin kayak kalau kita udah komit ke satu kreator, ya kita harus percaya sama visinya gitu. Menurut dia ini yang terbaik, ya udah kita kasih aja, ikutin aja gitu maunya kemana gitu. Itu berarti ada perdebatan nggak tuh adegan jatuh di pelukan? Beberapa adegan di film mau di slow motion atau enggak tuh lumayan Didebatin. berdebat. Iya. Kita sebenarnya lebih banyak berdebat di post production, ketika editing itu kita lebih banyak berdebat. Ketika syuting dia lebih yang kayak ya udah gitu, ya udah kerjain dulu gitu, maksudnya sesuai dengan visi aku kayak gimana. Ketika editing iya, jadi ini kan diginiin ya, nanti dari sini tuh slow mo lagi, terus slow mo lagi. Nanti scoringnya itu tuh yang harus yang wah gitu gini-gini. Gitu kayak dia bener-bener dia tuh kayak baru terpukul ya, bener-bener kayak ini film apa sih gitu ketika post production gitu. Karena sesuatu yang memang belum pernah dikerjakan both di Imaginary atau di film-film Ernest sebelumnya. Mungkin bayangannya gini deh, gitu. Lo kan jadi jurnalis di sini udah lumayan lama ya. Tiba-tiba ada wartawan baru nih, baru pertama kali jadi wartawan gitu. Terus dia bikin artikel, terus lu disuruh nge-review artikelnya, tapi artikelnya tuh tentang stupa Majapahit gitu, kayak suruh lu nge-review kan lu. Kayaknya sih bagus nih tulisan lu, tapi gue kagak ngerti gitu rasanya kayak gitu, kayak gue juga director juga gitu, cuman lu bikin apa sih ini gitu, gue bingung kayak. Tapi ya gitulah pengalamannya gitu, kayak ada sesuatu yang buat kita fresh, baru. Dan yang menarik akhirnya setelah kita beberapa kali FGD dan screening tertutup, kita merasa kayaknya nih film udah secara secara marketing, secara promosi tuh udah ini film cewek aja udah. Cewek aja udah gitu. Jadi setelah kita menyadari itu dan kita mesti poster konsep kita rombak semua. Oh iya. Iya, kita udah punya poster. Terus setelah kita FGD, gila nih cowok-cowok kayak pada bingung ini film apaan. Sementara yang cewek-cewek gitu gebuk-gebukan, terus kita kayak oke, ini film cewek deh udah. Poster kita photoshoot ulang, sampai photoshoot ulang gitu. Photoshoot ulang, gayanya diubah, konsepnya diubah sampai poster kita akan rilis 4 November ini ya teman-teman, nanti bisa lihat it's totally different. Iya. Berarti keterlibatan Ko Ernest di sini berarti benar-benar cuma di post pro aja atau memang Kak Mira? Di skrip sih of course namanya produser pasti di skrip ikutan ngasih masukan. Sepanjang pre-production juga gue ikut terus, kayak kita nyari lokasi di Korea bareng. Jadi kan kita ke Korea beberapa kali untuk pertama pergi tuh dia ngasih lihat dulu, ini loh Han, aku mau syuting di sini, aku mau syuting di sini. Ya gue keluarin kalkulator. Nanti budget ya. Terus ya udah akhirnya sebagian besar lokasi
yang dia inginkan ya tercapai. Di-approve Cuman ya. satu yang dia pengen banget dan nggak bisa, yang Apa ada tuh? perpustakaan Oh, yang itu si ya. library Kenapa? itu. Karena sebelum kita datang ada orang syuting, ada insiden, tapi kita nggak dikasih tahu insidennya Oh, apa. jadi Jadi si nggak mallnya bisa. sementara nge-ban dulu, orang nggak boleh syuting di Oh, situ. gitu. Padahal kan itu sering banget dipakai iya, syuting. iya. Starfield Library. Nah, jadi kita dapat info dari pihak pengelola mallnya ada insiden. Kita nggak tahu apa insidennya. Jadi sementara nggak boleh syuting dulu. Karena itu tuh library itu di dalam mall gitu. Iya, iya. Jadi kalau yang lain-lain tuh kita either di outdoor atau ya di satu tempat kayak cafe atau apa gitu. Nah itu tuh yang bener-bener di dalam mall. Jadi kayak berlayer gitu ya Iya. izinnya. Padahal itu salah satu yang kita pas lagi aku sama ibu-ibu pencinta drakor ini ke Korea, ya itu salah satu tempat yang must visit banget. Salah gitu. satu challenge ternyata ini kan pengalaman pertama gue syuting di luar negeri ya, maksudnya Imaginary pertama kali gitu. Salah satu challenge-nya syuting di negara 4 musim tuh adalah kalau kita visit sama syuting musimnya beda. Oh. Itu beda banget Iya, visualnya. iya, iya. Kita tuh location visit Februari, masih winter kan. Jadi kita datang, kita cari set taman misalnya, taman di kota gitu di Gangnam ya, ada taman Ya, yang di deket dekat Gangnam. Hah? Tamannya tuh buat adegan kita pas dapat adegan drama di situ lagi curhat nangis-nangis gitu, moodnya tuh enak gitu kayak kecoklatan, daun, wah enak banget deh. Pas kita balik lu ijo semua, pas gue pasang kamera tuh satu frame tuh isinya daun semua. Terus gimana ganti Gimana? lokasi? Enggak, kita udah nggak bisa ganti lokasi lagi. Udah perizinan semua kan udah diurus Iya kan. sih. Jadi pas pasang kamera mati gue hijau semua satu layar, tapi ya mau gimana? Ya itulah maksudnya learning saja buat kita gitu, Iya, iya, karena pelajaran. 4 musim ya, 4 musim. benar-benar. Iya, menarik. Dan itulah akhirnya kenapa dijadikan film termahal Imaginary Ya ya. sebenarnya nggak bermaksud harus jadi film termahal, temen karena syuting di sana ya. Jadi kan kita ke sana rombongan kita 36 orang kalau nggak 36 salah. orang berapa hari di sana? Jadi kita 2 batch. Oh, Jadi oke. ada satu batch kru inti yang pergi duluan, kurang lebih total 3 minggu di sana, 3 mingguan. Terus ada lagi kru yang nyusul gitu. Jadi kita di sana syuting days-nya 9 hari syuting di sana. 9 hari. 9 hari syuting ya. Iya, ya, dengan 36 kru itu ya. Iya, 36 Biasa, kru. makanya mahal ya. Gitu. Tapi kalau Lumayan. secara tapi berarti mahalnya karena ya memang di luar negeri aja Iya ya, karena sama perizinan akomodasi, perizinan. Maksudnya kan kita juga pengen kru kita ya secara penginapan, secara makan gitu juga. Kita hotel bintang 4 ya. Iya, Super Resort iya. ya, bintang Oh, 4. enak ya. Iya, Hmm, maksudnya lokasinya juga di tengah-tengah Seoul gitu, deket Myeongdong apa di segala macam. Namdaemun. Jadi kalau lagi pada nggak syuting udah pada main gitu. Ya pokoknya moodnya happy lah syutingnya gitu. Iya, iya, iya. Ya kan memang Imaginary dan Coherence ini kan memang salah satu pelopor apa ya, syuting nyaman dan Amin. Nggak juga lah dibilang Nggak juga pelopor ya? PH baru. Nah, cuman maksudnya sebisa mungkin kita bikin suasana yang nyaman. Karena kan gue juga pernah walaupun sekarang produser tapi kan jadi pemain pernah, jadi director pernah gitu. Jadi tahulah kayak apa capeknya syuting gitu. Jadi ya gimana cara kita provide sebisa kita kondisi kerja yang menyenangkan gitu. Oke, tadi kalau sempat dibahas soal bedanya cinta segitiga di sini sama cinta segitiga yang di cita-cita yang udah ada gitu Kak. Apa nih sesuatu yang ditawarkan? Bedanya di endingnya. Jadi endingnya. Oh, kok kita langsung ngomongin ending gitu ya. Apa Kak, maksudnya sentuhan Meira Anastasia gitu ya, apa yang akan membedakan dengan, oh ini bukan punya Coherence, karena kan mungkin kalian dilihatnya. Oh, yang pertama dari segi komedinya. Komedi di gitu? sini nggak banyak. Oh. Di sini nggak banyak komedi. Ada tapi nggak banyak gitu. Oke, Itu yang sangat membedakan sama film gue. Itu yang pertama itu. Memang fokusnya di romance, drama, romance. Tapi secara skrip juga itu yang tadi kita bahas yang berantem gak sih gitu. Secara skrip tuh aku punya apa ya Nggak preference lazim untuk membuat skrip yang tidak lazim, kayak nggak jalannya tuh nggak gini gitu kayak gitu. Nah buat dia itu kayak kenapa kamu potong di sini apa segala macem, kayak kenapa kayak gini, karena itu sesuatu yang memang belum pernah kita kerjakan sebelumnya. Tapi buat aku yakin ini bisa kok gitu maksudnya. Jadi mungkin secara apa ya bisa dibilang, Ya lu bayangin lagi baca nih gitu, tiba-tiba lagi seru, cut, tiba-tiba fast forward. Loh, yang tadi gimana? Udah baca dulu, terus baru nanti flashback Balik lagi ke lagi. situ. Terus gue kayak, Iya. kenapa begini ya gitu. Maju Tapi- mundur ya, gitu Iya, ya. jadi ya tapi treatment sih. Iya, tapi drama gini. Nah itulah yang gua nggak relate, gua nggak ngerti. esensi drakor
drakor, apalagi maju yang ini Kak, yang mundur. apa yang Nggak relate apa? gua. Apa yang tuh? maju mundur banget tuh yang Maju kemarin. kena mundur kena. Lovely Runner. Yes, itu aku kemarin Iya. baru nonton tuh maju mundur dan Iya, seru. itu heboh banget sih maju mundurnya. Iya. Iya, cuman Treatmentnya gitu itu nanti sih. dipakai juga di sini berarti ya. Enggak yang maju mundur terus, Oh, cuman iya. ada sesuatu yang tidak linear lah gitu. Jadi ntar kita lihat lah gimana. Oke, nah sekarang kita masuk ke pemain nih, pemilihan Iya. pemain. Ini kan memang bintang-bintang muda yang memang sedang naik daun. Terus Iya. ada Mas Ganindra Bimo juga di sini. Iya. Ceritain dong waktu pemilihan si 3 karakter sahabat, terus cowok-cowok yang ada di dalam itu gimana? Siapa yang ini? Memang dari kayak Meira memang udah tahu? Sebenarnya, iya, sebenarnya kalau dari nulis skrip yang aku ada di visiku duluan itu adalah Ganindra Bimo. Oh. Jadi karena aku udah kenal duluan kalau sama dia, kalau sama Ute sama Jerome belum yang bener-bener kenal dekat. Cuman waktu itu Bimo sempet main ke rumah sama istrinya, terus kan aku yang kayak Bimo gitu kan gede, terus yang kalau main kan selalu either jadi orang jahat atau polisi gitu Iya, kan, iya. selalu yang kayak gitu banget. Terus pas nyampe ke rumah, terus dia tuh kayak halus banget ngomong itu sama istrinya tuh yang kayak lovey-dovey gitu ya. Emang Koko enggak? Kenapa Enggak jadi ke gua sih? Ini lagi Kokoh ngomongin masalahnya, Bimo. dia badannya nggak kayak Oh, nggak kayak Nah, Bimo. itu poinnya Iya, itu loh. dan saya juga nggak kayak Andrea gitu kan ya. Oke, kok ngomongnya lembut gitu Iya, ya? ternyata dibalik semua Sangaran. kerasnya. Tato. Asli. Tato sebadan Ganindra Bimo badan. yang tatoan sebadan badan dan badannya gede banget dan kayak selalu main yang keras Action. gitu. Dia itu ternyata lembut banget. Dia itu baby mo kayak ya gitu deh pokoknya. Aku yang kayak lucu ya gitu. Kayak aku pengen deh bikin karakter yang kayak gitu. Jadi dalam hatinya tuh sebenarnya lembut, tapi di luar tuh orang ngelihatnya yang kayak wah jahat nih gitu. Wah, ini orang ini nih gitu. Jadi itu Bimo itu inspirasi aku. Nah, kalau Ute aku suka banget sama aktingnya Ute, kayak bener-bener mungkin salah satu aktor cewek Indonesia yang aku paling suka Iya banget sih, aku aktingnya. juga. Nah, Jerome nih yang lucu. Jadi Jerome dia kan bilang, buat Julian Jerome aja gitu. Nggak bisa, Jerome itu jahat gitu karena gue baru nonton Like and share. Like and share-nya Terus gini. dia sebel banget sama Jerome Iya, di like Di and situ share. dia jahat banget kan. Gue kayak nggak bisa, Jerome itu jahat banget. Sebenarnya berarti aktingnya bagus dong kalau kamu sampai sebel Iya beneran sih, kan. ke bawah. Justru poinnya bener dong. Ke bawah gitu kayak enggak, Julian itu bukan Jerome gitu. Udah kamu harus ini dulu. Terus dia main apa sih yang di dia ada deh jadi baik. Jadi siapa? Architecture of Love. Bukan yang kita nonton yang dia sama ini sama Ute juga yang di London. Oh itu, Iya. jejelat. Jejelat. Jalan Jalan yang jauh, jauh, jangan jangan lupa lupa pulang. pulang. Iya, terus dia ngingetin aku, kamu suka kan Jerome di situ? Iya suka. Ya udah, bodoh banget dengan. Kita suka banget film itu, jalan-jalan yang jauh, jangan lupa pulang, kita suka banget. Dan Iya. kita di situ Ute bagus banget, Jerome Iya, juga Jerome bagus bagus banget. banget. Bimo Dan juga. ada Bimo juga gitu. Terus kayak, kayak tanpa sengaja jadi kayak Iya. ngereuniin jejelet gitu. Untung nggak ada Sheila Dara di film ini. Iya lagi. emang gak ada Sheila Dara? Iya. Gitu. Jadi itu adalah prosesnya. Kalau Anya sih berkarakter jadi karakter Tara, wah itu sih udah Anya banget sih ya. Iya. Kita udah pas banget deh pokoknya Anya buat karakter Tara, sama dia Panendra itu jadi Kika. Nah, di sini dia jadi ibu 3 orang anak ya gitu. Jadi Ibu yang kehilangan spark dengan suaminya. Mm-mm. Jadi masing-masing karakter cewek-cewek ini ya merepresent berbagai sosok perempuan lah gitu. buat Drakor Mira. banget sih itu emang. Gitu. Nah. Amin. Aku jadi penasaran. Drakor banget aku. Oke, ini kemarin aku lihat ada yang beda juga nih, ada video-video lucu-lucu ya antara Ini dia masih mau lagi kok sekarang. gitu. Iya. Bisa kita ini ya. Followers gue berkurang 2.000 dari hari ini. Nggak, jadi iya kita Kenapa kan sayang istri ya? iya begitulah gitu kan, saya kan act of service banget anaknya kan. Dia disuruh kayak gitu buat istri, ya udahlah gitu. Jadi kita ya itu tim konten kita kan memang kita
udah punya visi yang sangat jelas gitu. Konten ini mengarahnya kemana, yang harus yang kayak gitu-gitu. Ya udah cobain bikin satu kayak gitu. Kapok sih. Enggak kok, dia menikmati. Oh gitu ya? Itu one Mohon take, maaf nih. ini loh one take oke loh. Ya iyalah, aku mau Iya. nggak sampai harus ngulang-ngulang, one take oke. Bagus nggak bagus harus dikumpulkan. Iya. Tapi aku penasaran, kalau buat kamera ya, Ko Ernest ini seberapa, kan kita kan tahu ya cowok-cowok di drakor tuh kayak gimana. Nah kalau Ko Ernest tuh berapa persennya cowok drakor kira-kira? Dia itu bisa jadi Oh langsung gitu. dengerin aku mau memuji kamu, dengerin. Iya, Dia tuh tipe yang bukan yang kayak menye-menye yang sayang apa enggak kayak gitu, tapi ketika dia kayak udah punya apa ya, dia tuh akan ngelindungin kita banget dan akan berusaha untuk membuat kita nyaman gimana caranya. Jadi zaman-zaman dulu tuh ketika dia kan suka bikin film terus kayak harus ada premier atau apa gitu. Aku kan susah ya kayak di tempat yang terlalu ramai apa segala macem. Dia tuh pokoknya selalu gandeng tangan aku, terus yang kayak selalu diginiin gitu ya. Dia tahu karena aku akan gak nyaman kalau di sekeliling orang-orang yang aku nggak kenal dan kayak gitu. Jadi dia selalu gini terus yang kayak dibawa kemana-mana gitu. Jadi kita yang kayak oke, ternyata dia bisa gitu juga gitu. Bawa kemana-mana, dibawa ke taman. Bukan. Tipis-tipis. Tapi kalau lihat gitu tapi kalau lihat Ko Ernest jadi ingat sosok siapa di drakor kira-kira? Oh, ada. Jadi yang main Iya, gue juga banyak di Dagor- tag tuh. Iya, Siapa lah apa itu? ya? Nggak tahu, Aduh, pokoknya drakor rapi-rapi apa ya? gitulah dandannya, pakai jas-jas Yang gitu. dia jadi gitu. polisi, dia jadi polisi, tapi kayak dia ke masa lalu. Itu drakor apa? Apa, Ada Vi? Apa, Vi? ada satu yang mirip banget Mirip banget. sama dia. Gua Secara di- look, sampai di look, IG story iya. orang suka nonton itu. Kok ada Ko Ernest gitu. Iya. Mirip ya? Lupa. Aku pernah review juga sih kayaknya tuh. Oh gitu ya. Lupa Tapi kalau ada secara apa. sifat ada nggak kayak misalnya di tokohnya siapa nih di drakor ini gitu? Siapa Nggak ada lagi gitu ya? Nggak sih, karena kan kalau drakor agak lumayan kadang-kadang agak artificial ya, kayak Kurang realistis ya. Iya gitu, karena dia juga ada Udah nggak usah dicari. Cari beneran ini. Iya suportif ya timnya ya. jadi dia juga ada kayak ngambek-ngambeknya, ada apanya. Kadang-kadang kan kalau di drakor kan kayak kita nggak bisa lihat itu dari sebuah karakter kan, makanya kita jadi terlalu cinta sama karakter karena perfect gitu kadang-kadang gitu. Tapi kan at the end of the day namanya manusia pasti juga ada ininya gitu, ketika dia lagi baik ya bisa baik banget, bisa tadi act of service lah apa segala macem gitu, tapi ada ininya juga. Jadi Kenapa nge-review suami sih? Iya. Apaan sih? kapan lagi? Iya sih benar. Mungkin kayak keinget misalnya Song Joong Ki di Dots gitu, enggak ya? Jauh ya. Dots itu apa? Descendant of the Oh, Sun. Descendants of the Sun. Siapa Vivi masih ya? penasaran gitu, masih nyari dia. Cariin, Vi. Mirip siapa ya? Enggak ada. Enggak ada ya. Ya udah enggak apa-apa, nanti kita nanti Jackie Chan. Iya. Jackie Chan jauh. Oke, tapi aku mau nanya yang soal lagu. Tadi sebenarnya soal konten itu mau ke Iya. lagu sih. Ini dikoreain ya lagunya? Dikoreain. Iya, diterjemahin bahasa Diterjemahin Korea. bahasa Korea kan ininya lagunya Project Pop yang Betul. Ingat Lari ini. Betul. Itu idenya dari mana? Terus kenapa? Jujur Alasannya? dari Musika Studio sih, aku punya temen di Musika Studio, terus kita ngobrol-ngobrol, gue lagi nyari soundtrack nih, terus dia bilang, ini Shakira Jasmine penyanyi kita fasih bahasa Koreanya, gue nggak tahu gitu. Ini dia nyanyi lagu Noah, dia nyanyi versi bahasa Korea, terus gue dikasih lagunya, gue kasih dia lah, gue bilang ini bahasa Koreanya bener nggak, kan dia yang lebih ngerti kan, terus katanya bagus kok bahasa Koreanya. Ya udah, terus gue bilang coba deh ada nggak lagu tentang persahabatan gini, terus dia ngasih lagu itu Project Pop Ingatlah Hari Ini. Terus kita rasa-rasa kayaknya lucu ya, coba deh bikin demo. Pas denger demonya, wah ini bagus banget sih, bagus banget. Kita nggak ada revisi apa-apa dari demo yang udah dibikin sama Shakira, kita langsung kayak wah oke,
bagus. Dan Shakira tuh hebatnya gini loh, dia kan ngerti bahasa Korea beneran ya. Jadi ketika kita dikasih lirik terjemahan kan, kalau lo nggak ngerti bahasanya lo menggalnya juga Iya. nggak pas kan. Namanya dinyanyiin, penekanan katanya tuh komanya di mana kan nggak bisa dipenggal seenaknya gitu. Iya. Dan dia karena dia mengerti jadinya Karena ya dia pas ngerti banget. jadinya enak gitu. Berarti memang dari awal pengen ada soundtrack yang bahasa Koreanya? Iya, pengen kalau bisa pengen itu. Oke. Dan untuk pemilihan lagunya juga berarti memang dari Shakira, bukan dari Iya, waktu Dari- itu kan karena kan kita harus milih lagu yang memang dari musika juga Musika kan. studio sih ya. Jadi coba deh dari koleksi kalian yang kira-kira cocok sama yang kita mau apa gitu. Nah, itu untuk teaser. Nah, untuk trailer yang tayang 5 November itu soundtracknya sebenarnya dari Bene Jerome, Rice Cooker, featuring Dea Panendra. Jadi mereka Jadi nanti Jerome yang nyanyi Jerome sama yang Dea nyanyi Panendra. bareng Dea Iya. Panendra. Iya. Iya. Ih, seru banget. Gitu. Tapi itu bahasa Korea juga? Enggak, yang ini Ada bahasa Korea Iya, dikit, tapi bahasa dikit, Inggris. Iya. Oke. Iya, iya. Tapi kok ini kan kalau misalnya dilihat-lihat ya, Imaginary kan memang selalu misalnya yang nulis skenario-nya dia, ya berarti sutradaranya dia. Iya. Itu emang metode yang memang dipakai apa gimana? Sebenarnya nggak mutlak. Jadi tahun depan kita akan syuting sebuah film yang untuk pertama kalinya di direkturnya nggak nulis. Oh. Jadi sebenarnya kita nggak matok director harus nulis, cuman kebetulan kita kerja dengan orang-orang yang writer director gitu. Nah tahun depan nih ada satu film gue yang direkturnya datang dengan konsep tapi dia bukan penulis. Jadi gue yang cariin penulis. Jadi mereka bekerja sama gitu. Jadi nggak mutlak sebenarnya. Nggak mutlak. Tapi ada plus minusnya nggak sih? Maksudnya yang kalau misalnya beda nulis dan director atau sama yang Plus minusnya adalah semua prosesnya jadi lebih lancar kalau direkturnya nulis sendiri. Jadi ketika kita menemui keterbatasan, misalnya kita lagi cari lokasi, dapat lokasi yang berbeda dengan apa yang ada di skrip, tapi direkturnya merasa itu bagus gitu. Instead of lempar ke penulisnya, adegannya bisa nggak lo ubah? Dia langsung ganti aja sendiri kan. Kan dia Iya sih, penulisnya. betul. Ada hal-hal kayak gitu sih. Kayak di Korea tuh kita seharusnya jadi pagi itu kita syuting satu tempat. Terus untuk menuju ke tempat itu kita lewat satu tempat yang aku pikir kayaknya ini lebih bagus ya tempatnya. Kita boleh nggak pindah ke situ? Jadi Tiba-tiba kita pindah. pindah. Tiba-tiba pindah. Tiba-tiba kayak pindah, untungnya bisa gitu. Jadi ya itu maksudnya kayak kalau yang nulisnya juga yang ngedirect akan bisa langsung tadi membuat Menyesuaikan keputusan, adegan iya, lebih cepat. lebih cepat. Berarti kalau dua tuh apa? Kalau dua plus minusnya lebih. Kalau dua plus minusnya itu mungkin kalau ada keputusan-keputusan yang ketika syuting harus berubah ini berubah itu harus dilempar ke penulisnya dulu, itu minusnya. Plusnya adalah kita jadi punya dua perspektif, saling memperkaya. Menurut direkturnya gini, menurut penulisnya gini, ya udah saling berdebat aja nanti hasil yang terbaik dari dua sudut pandang itu gitu sih. Dan ini yang nanti next bakal mau di. Ada satu film kita di tahun depan yang seperti itu gitu. Nah ini berarti sekarang kita langsung tanya aja nih bocoran-bocoran the next. Waduh. Imaginary. Kayaknya udah Belum boleh panjang banget Enggak nih. juga, enggak juga. Ada beberapa film lah tahun depan yang mau syuting. Cuman kemungkinan itu tahun depan kita hanya akan menayangkan satu film aja. Yang tayang satu film Tayang aja. satu, iya. Yang syuting banyak nih Yang pasti. syuting beberapa. Beberapa. yang syuting. Yang tayang satu, terus Kalau yang mungkin sayang terus ini belum pernah aku ceritakan di mana-mana. Iya, saya suka gitu kan kalau di podcast gitu. kita spill. Iya, 2027 gue pengen istirahat dulu. Wow. Jadi nggak akan ada tayangan. Kenapa? Langsung gitu. Capek aja, capek. Oh, mau digantikan sang istri. Enggak. Enggak juga. Enggak, Imaginary nggak akan ngerilis film Gitu. 2027. Oh, mau jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan, mau Terus istirahat. saya kayaknya mau masukin CV aja deh sebelum Nah. jalan-jalan itu. Jadi mungkin syuting mungkin ada satu, tapi kalau tayang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena jujur sebagai gini bedanya produser sama director, gitu, kalau director itu akan fase paling melelahkan adalah pre-production sama production. Oke. Nah, abis selama itu karena bebannya berat di sutradara, produser pasti terlibat tapi tidak akan secapek sutradaranya. Oke. Tapi ketika melewati fase itu, ketika fase berikutnya yaitu post production dan promosi, distribusi itu Itu produser. produser bakalan heavy banget. Ini pusing. Jadi nggak akan ada yang rilis lah 2027. Iya, iya. Pengen istirahat dulu.
Kenapa? Karena emang tahun ini kan di Imaginary lumayan banyak ya. Jangan tanya kenapa, udah bagus. Udah kebanyakan itu, udah capek. Karena tahun ini aja 3 ya berarti ya. 4 sorry. Imaginary ya kan? Rilis. Tahun ini kalau ngitung Raisa Ada jadi lain, 4. iya. Iya kan, Raisa kan. Jadi agak lain Raisa, Kakak Bos. Kakak Bos sama Bos, ini iya. 4. Bayangin Wow. setahun 4. Tahun depan setahun 1. Random Oke. banget kan? Ya, Iya, iya. masuk Tapi tahun. tahun ini berarti syuting berapa kali kok? Syuting tahun ini Berapa film maksud gue? 2, tapi yang satu gue lagi syuting buat Netflix. Oh, oke. Tayangnya tahun depan juga. Tahun ini Kakak Syuting Bos. Enggak, Kakak Bos syutingnya tahun lalu. Oh, tahun lalu ya? Desember. Ah. Tahun ini syuting CTSDK doang kalau layar lebar. Oh iya iya iya. Iya, iya. Wah, produktif sekali ya 2 pasangan ini ya. 2 pasangan 4 orang. Sorry, 2 insan ini ya. 2 pasangan. Iya lagi. 4 orang kan. Mhm. Tapi anak gimana? Begitu. Masih ada. Masih ada. Mama bapaknya sibuk banget. Masih Yang- inget kan sama mama Masih, bapaknya yang ya? gede udah mau masuk SMA Iya. nih. Tapi ada ini juga, bakal dilibatin ini juga kok. Untuk masuk ke film enggak? Anak gue yang gede itu maniak banget nonton film. Dia baru selesai series dan filmnya. Dia baru abis namatin how How I Met How I Your Met Your Mother. Mother. Oh. Dia udah namatin Friends, Brooklyn 99, How I Met Your Oke. Mother. Terus series zaman dia muda nih Gilmore Gilmore Girls. Girls, Dia suka iya. banget nonton lah pokoknya. Jadi dia sempat ngomong, "Pak, aku habis lulus SMA kalau nggak kuliah magang di Imaginary aja boleh nggak?" Ya, boleh aja sih. Ya iyalah bapak kamu bosnya masa nggak boleh? Boleh aja. Boleh aja. Gitu berarti tapi memang apa ya secara kalau misalnya aku mau ini di soal rumah tangga ya dikit aja biar ada gitu kan. Biar ada. Biar ada. Biar ini masuk ke Kompas apa tuh kalau rumah tangga tuh Kompas apa Family. tuh? Kompas Family. Kompas Nice. Family. Gimana kalau untuk jadi pasangan yang produktif banget terus bisa tetap catch up sama anak-anak? Sebenarnya nggak ideal sih kayak gini tuh. Oh, iya? Gua nge-produce dia ngedirect ini tuh menurut gua pengalaman yang harus kita review lagi karena gini, biasanya kalau gua sibuk dia bisa backup untuk ke anak-anak dan sebaliknya tiba-tiba dia harus ngapain yang benar-benar nggak bisa ada gue gitu. Nah, kalau di kayak gini keadaannya kami ngilang dua-duanya gitu. Jadi kita rasa ini sebenarnya nggak ideal juga sih. Iya namanya juga nyoba ya. Iya sih. Jadi Nanti Atau kalau mau ada direct lagi gue suruh ke PH lain aja, kamu cari PH lain apa kayak gitu. iya aku ditendang sama Imaginary dong. Siapa kayak Atau gitu. anak udah komplain gitu, sibuk Kalau banget. komplain sih mereka ngerti Iya. lah. Mereka ngerti Iya, lah. lumayan sih. Jadi aku tuh kan kayak disortir gitu. Kayak yang ini kayak aku nggak usah gitu. Kalau masih ada yang lain aku nggak usah apa kayak gitu. Jadi ada waktunya juga di rumah. Cuman kayak waktu kita pre-production juga reading aku lakuin di rumah. Biar aku nggak terlalu jauh sama anak-anak. Jadi main cast itu pada ke rumah hampir tiap hari gitu. Jadi ada satu ruangan yang kita bikin jadi ruangan reading. Ya udah mereka di situ. Jadi aku masih bisa ngeliatin anak-anak gitu. Mereka pulang sekolah, mamanya masih ada di rumah kayak gitu. Jadi kita berusaha juggling lah gimana caranya untuk bisa anak-anak juga nggak segitu kehilangannya gitu. Gitu. Oke lah terima kasih. Sama-sama, Ernest dan terima kasih Kamera. juga kita. Pokoknya Makasih. sukses buat filmnya. Jangan lupa Ya. jangan aku yang promo ya. Ya. Oh ada games, aku baru tahu. Wow. Ini pasti udah tahu lah cara Apa? kerjanya ya. Nggak tahu. Games adu fokus. Jadi Apa tuh? nanti akan ada cuplikan. Oh, iya tahu. Kita terinspirasi dari Imaginary kok kita mengakui Hah? saja. Oh, kenapa? Enggak kok, bukan saya pelopornya. Jadi nanti akan ada cuplikan terus Iya. ada pertanyaan random. Iya, kita Dijawab. harus memperhatikan. Yes. Apa Oke. aku nggak tahu. Kamu lebih ingat kayak kamu lebih jago detail Oke, coba kita ya. urusan detail gini. Oh. Oke, ini ada adegan. Next. Ada pertanyaan random. Ada berapa gelas di Nah, atas tuh. meja? Mejanya siapa nih? 3. Meja Mejanya yang ada di gambar lah pokoknya kok. semua meja dong. Iya kan ya? Meja yang ada di gambar. Semua meja berarti. Heeh. Kira-kira aja. 5, 7. 6. 7. 6. 7. 6 dan 7. Jawabannya adalah Ini mah di meja mereka doang. ada 4 itu loh. 1, 2. Oh, iya deh. Kan yang ada di Oh, gambar yang lain nggak aja. kelihatan, yang lain Iya. nggak kelihatan. Tapi mereka nggak tahu pas kita syuting kan itu ada meja semua, ada gelas semua. Yang ada di gambar. Gambar, Maaf Bu. ya. Ini gambar. Oke, fokus. Fokus Oke. ya, coba Fokus. next. Oke. Next. Ngalangin aku dong. Apa yang dijemur di pagar? Oh, keset. Keset. Bener? Kak Ernest inget nggak?
Biasanya sih BH, tapi Aku udah nggak jemur BH lagi nih Fadil sayang. iya bukan Oke. di genteng. Keset Cakya udah. Gue belum jawab. Gue belum jawab. Oh dia sorry. Curang. Sorry. Nah, aku nggak tahu juga sih. Oke. Aduh, ini nama nih jangan-jangan nih. Oke, next. Ayo. Apa warna jam tangan Dea Palendra? Pink ungu Pink. gitu. Ini sebenarnya lebih inget ke di lokasi syuting ya, bukan Iyalah. dari gambar ya? Ini jam tangan dia yang jadi properti. Jam tangan aku. Semua itu fun fact, iya. fun fact film ini. Oh, gitu. 3 orang ini jam tangannya pakai koleksinya merah semua. Kenapa harus gitu, Kak? Dia ya lucu aja Lucu menurut kita aja, kayak. lucu aja. Oh, baik. Iya ya pink ungu. Oke. Oke. Next. Apa bunyi tulisan di kantong belanja? Nggak ada Lush, bunyi Lush. sih. Tulisan Tulisannya di ya? kantong belanjaannya. Lush. Alfamidi. Emang di Korea ada Enggak ada belum. Artbox. artbox. Oh, iya, Artbox kan Lush sempat belanja di Artbox. Coba. Oh, Lush. Iya, Bapak produser mungkin memang kurang detail ya waktu lagi syuting ya. Gue lemah banget kayak gini-gini detail-detail gini sumpah. Udah lah ini pas lagi syuting. Aduh. Nggak ada lagi nih. Ini di pasar apa sih, Kak? Ini Ke pasar Impres. 6 Diamond. Mayoran. 6 Diamond. Next. Ada berapa gambar anak di papan? Itu aku nggak tahu. Kayaknya 3 deh tadi. 3. 3 kayaknya. Dua. 2. Oke, jawabannya. Ya aku lebih deket. Mana sih gambar anak? Oh, di itu atas. anaknya. Iya, tapi kan yang satu palanya kepotong nggak Iya, dihitung. nggak dihitung. 3 Kan bener per dong. kepala ya Ada harusnya. 3, iya, ada 3. Ya udah. Iya. Oke, next. Oke. Wah, kebangetan ini kalau Tangan promo lagi ya. Coba langsung di promo aja. ternyata Ini. bridging. Iya, iya. Langsung aja di promo. Iya. Iya. Oh, situ. Oke. Cinta Tak Seindah drama Korea akan tayang tanggal 5 Desember 2024 di bioskop-bioskop teman-teman. Jangan nonton. Jangan nonton. Jangan lupa nonton. Ngapa jangan nonton? Ulang. Jadi enggak apa-apa lucu. Jangan nonton. Jangan lupa nonton. Jangan nonton sendiri maksudnya. Iya, jangan nonton kalau nggak punya duit. Oke, terima kasih sekali lagi buat Iya. Kapten Kamera. Pokoknya sukses 5 Desember, jangan lupa nonton Iya. di bioskop ya. Terima kasih juga buat sahabat Kompas Suka sudah menyaksikan Hype Talk. Pokoknya terus nonton program-program yang ada akunya. Asik. Hanya di YouTube-nya kompas.com dan sampai jumpa lagi. Maju terus perfilman Indonesia.